Pernahkah kamu bertanya, siapa yang berbicara dalam kepalamu setiap hari? Apakah itu dirimu atau hanya gema pikiran yang kau kira sebagai dirimu? Jika kamu bukan suara itu, lalu siapa kamu sebenarnya? Dalam diam yang paling dalam, ada satu rahasia besar. Engkau bukan pikiran ini. Saat semua identitas runtuh, barulah dirimu yang sejati muncul. Tenang, tanpa nama, tanpa bentuk, tapi penuh cahaya. Rasa yang mengetuk kesadaran. Dalam kehidupan yang dipenuhi dengan rutinitas dan pencarian tiada henti, seringkali manusia merasa haus akan kehadiran ilahi. Mereka berjalan jauh, mendaki makna, membuka lembar demi lembar ilmu, berharap menemukan Allah. Tapi tak sedikit yang akhirnya merasa letih, karena semakin dicari, semakin terasa jauh. Seakan Allah berada di balik kabut yang tak kunjung tersibak. Namun ada satu jalan yang sunyi, jalan yang tidak melibatkan langkah kaki, tapi langkah hati. Sebuah jalan yang tidak menuntut pencarian luar, tapi pengenalan dalam. Jalan itu bernama rasa. Rasa bukan sekadar emosi. Ia adalah bisikan lembut yang muncul dari dalam jiwa. Bukan suara yang terdengar di telinga, melainkan getaran yang menyentuh ruang terdalam kesadaran. Di saat manusia berhenti mengejar dan mulai diam, disitulah rasa mulai berbicara. Ketika logika lelah menyusun dalil, ketika akal tak sanggup lagi menjelaskan hakikat, rasa hadir dengan cara yang tak terduga. Ia mengetuk pelan hati yang selama ini terlalu sibuk melihat keluar, padahal Allah sudah begitu dekat di dalam. Mengenal Allah bukan perkara mencari tapi menyadari. Allah tidak berada dalam ruang atau waktu sehingga tidak mungkin ditemukan dengan pencarian fisik. Tidak ada arah bagi yang maha meliputi. Tidak ada batas bagi yang maha tak terbatas. Maka saat kita berkata ingin mencari Allah, sesungguhnya kita sedang menjauhkan diri darinya. Karena yang dicari di luar takkan pernah menyapa hati yang menutup dari dalam. Allah tidak jauh, tapi kesadaran kitalah yang belum mendekat. Seringkali manusia bertanya, di mana Allah? Pertanyaan itu lahir dari keinginan akal untuk memahami. Namun rasa menjawab dengan keheningan, Allah bukan di mana-mana, tapi bersama yang sadar. Kesadaran itu bukan hasil dari usaha keras, melainkan dari tunduk yang ikhlas, dari pasrah yang hening, dari rasa yang jujur yang mengakui bahwa selama ini terlalu banyak hal yang dipertuhankan selain Allah, termasuk diri sendiri. Maka mengenal Allah dimulai dari membersihkan cermin hati, agar yang tampak bukan ego, tapi bayangnya. Rasa akan membimbing kepada pengenalan, bukan lewat simbol, bukan lewat rumus, tapi lewat kesadaran yang dalam. Rasa tidak menuntut pembuktian, ia cukup tahu bahwa Allah itu ada, bahkan lebih dekat dari urat nadi. Tapi mengapa yang dekat terasa jauh? Karena hati terlalu penuh dengan suara dunia. Maka mengenal Allah bukan tentang menambahkan sesuatu, tapi mengurangi. Mengurangi hiruk pikuk dunia, mengurangi pengakuan diri, hingga yang tersisa hanyalah Dia. Diam menjadi pintu bagi rasa untuk masuk. Di dalam diam yang khusyuk, hati mulai melihat bukan dengan mata, tapi dengan cahaya. Bukan cahaya matahari atau lampu, tapi cahaya yang tak terlihat. Nur yang datang dari sisinya. Nur yang hanya dapat disambut oleh rasa yang bersih dan lapang. Maka langkah pertama dalam mengenal Allah bukan mencari, tapi diam. Bukan bertanya, tapi menyimak. Bukan mengejar, tapi membuka diri. Saat seseorang merasakan kehadiran Allah dalam diam, ia akan mengerti bahwa selama ini Allah tidak pernah pergi. Yang jauh bukan Dia, tapi kesadaran kita yang tersesat. Dan ketika rasa mulai berbicara, saat itulah jiwa menyadari. Mengenal Allah bukan perkara logika yang menang, tapi hati yang pasrah. Bukan kecerdasan yang tinggi, tapi keikhlasan yang dalam. Allah tak bisa dicari, tapi sangat bisa dikenali, melalui rasa yang hidup dalam hati yang hening. Ketika pencarian justru menjauhkan, manusia diciptakan dengan akal yang luar biasa. Dengan akal itu, manusia mampu membangun peradaban, menjelajah langit, menyelam ke kedalaman laut, dan merumuskan berbagai teori tentang kehidupan. Namun ada satu hal yang tidak bisa dijangkau akal, yaitu zat yang menciptakan akal itu sendiri.
Ketika manusia mencoba mencari Allah dengan kekuatan pikirannya, seringkali ia tersesat dalam labirin konsep dan istilah. Ia sibuk merumuskan Allah dalam bentuk, dalam arah, dalam bayangan. Padahal Allah tak serupa dengan apapun. Ia tidak bisa dimasukkan dalam kotak logika. Semakin seseorang mengejar Allah dengan cara berpikir, semakin Allah terasa seperti misteri yang tak pernah selesai dibongkar. Bukan karena Allah sulit, tapi karena alatnya yang keliru. Akal memang alat yang mulia, tapi ia punya batas. Ketika digunakan untuk memahami hal-hal yang tidak terbatas, akal mulai lelah dan akhirnya menyerah. Inilah mengapa para kekasih Allah tidak menempuh jalan pencarian, tapi jalan pengenalan. Mereka tidak sibuk bertanya, tapi sibuk menyadari. Mereka tidak memperdebatkan keberadaan Allah, karena bagi mereka, rasa sudah cukup menjadi saksi. Ada kalanya pencarian justru menjadi tabir. Bukan karena niatnya salah, tapi karena caranya terjebak dalam ego yang tersembunyi. Seseorang bisa sangat semangat mencari Tuhan, namun diam-diam hatinya ingin menjadi yang paling tahu tentang Tuhan. Ingin merasa lebih tinggi dari yang lain, maka pencariannya berubah dari ikhlas menjadi ambisi, dari tawadu menjadi kesombongan spiritual. Padahal untuk mengenal Allah, yang pertama harus dilebur bukan dunia, tapi ego. Allah tidak datang kepada hati yang penuh dengan aku, sebab selama masih ada aku, maka tiada ruang untuk Dia. Rasa yang mengenal Allah lahir dari kehancuran aku itu sendiri. Dari kerelaan untuk tidak menjadi siapa-siapa di hadapan yang maha segalanya. Ketika seseorang melepaskan semua identitasnya, bahwa ia ini, ia itu, dan hanya menyisakan rasa hamba yang fana, maka Allah mulai memperkenalkan dirinya. Bukan lewat kata, tapi lewat cahaya yang hanya bisa ditangkap oleh jiwa yang bersih. Dalam dunia spiritual, ada satu istilah yang dalam, fana. Fana adalah ketika seseorang tidak lagi mencari, karena ia sadar bahwa yang ia cari selalu bersamanya. Bukan ia yang bergerak menuju Allah, tapi Allah yang membimbing langkahnya sejak awal. Ia tak menemukan Allah, karena sejak awal Allah tak pernah hilang. Ia hanya perlu menyingkap tabir antara dirinya dan Tuhannya. Dan tabir itu bukan hal besar, hanya kabut tipis bernama kesadaran palsu. Begitu banyak manusia yang merasa telah menemukan Allah karena bisa menjelaskan banyak dalil. Tapi Allah tidak hadir dalam banyaknya hafalan atau panjangnya pembahasan. Allah hadir dalam keheningan hati yang bersih, dalam air mata yang jatuh tanpa sebab, dalam pelukan rasa yang tak bisa dijelaskan. Saat itu manusia tidak sedang berpikir tentang Allah, tapi sedang berada dalam hadiratnya. Inilah pengenalan. Bukan mengenal lewat teori, tapi lewat rasa yang menyentuh dasar jiwa. Ketika pencarian dihentikan, barulah pengenalan dimulai. Ketika ego diruntuhkan, barulah rasa bisa muncul. Allah tidak bisa didekati dengan langkah kaki, tapi bisa dikenali lewat langkah hati. Ia tidak ditemukan lewat teriakan, tapi disapa lewat keheningan. Maka berhentilah mencari Allah di luar. Mulailah mengenalinya dari dalam. Disitulah Dia menyapa, bukan dengan suara, tapi dengan kedamaian yang tak bisa dijelaskan. Hati adalah cermin, bukan tempat bertanya. Seringkali manusia ingin melihat Allah, memahaminya, dan merasakan kehadirannya secara nyata. Tapi dalam upaya itu, banyak yang keliru arah. Mereka menjadikan hati sebagai tempat bertanya, bukan tempat memantulkan cahaya. Hati itu ibarat cermin. Fungsinya bukan untuk mencari bentuk, melainkan untuk memantulkan kebenaran. Semakin bersih hati itu dari debu dunia, dari ego, dari keinginan untuk menguasai makna, maka semakin jernih pula pantulan ilahi yang terpampang di dalamnya. Bukan dalam bentuk rupa, tapi dalam bentuk rasa yang tidak bisa diuraikan dengan kata. Ketika hati dijadikan alat untuk berdebat, untuk mempertanyakan Tuhan, maka ia kehilangan kemurniannya. Hati tidak diciptakan untuk menggugat, tapi untuk tunduk. Ia bukan tempat bertanya, tapi tempat menerima. Bukan karena ia lemah, tapi karena hanya hati yang ikhlas yang mampu menampung cahaya Allah. Sebab cahaya itu terlalu halus untuk dikejar oleh akal, terlalu suci untuk disentuh oleh logika, dan hanya dapat dirasakan oleh hati yang diam. Dalam keheningan itu, Allah tidak hadir dalam bentuk, tapi dalam rasa dicintai, rasa dijaga, rasa dipenuhi.
Cermin hati hanya bisa memantulkan Allah ketika ia tidak lagi dipenuhi oleh bayang-bayang dunia. Maka proses mengenal Allah bukanlah menambah pengetahuan, tapi membersihkan kesadaran. Menyapu debu kesombongan, menyeka noda kecintaan pada dunia, dan menghapus kabut rasa ingin terlihat benar di hadapan manusia. Semakin bersih cermin hati itu, semakin terang cahaya yang memancar. Dan saat itu tiba, manusia tak perlu berkata banyak untuk menunjukkan bahwa ia mengenal Allah. Cukup dengan diamnya yang teduh, cukup dengan tatapan yang damai, cukup dengan tindakannya yang penuh kasih. Hati yang bersih tidak meminta bukti keberadaan Allah, karena ia sudah merasakannya di setiap detak jantung. Ia tidak perlu tanda-tanda yang luar biasa, karena dalam kesederhanaan hidup pun, ia menemukan Allah sedang bekerja. Dalam napas yang tak disadari, dalam langkah yang diarahkan tanpa rencana, dalam pertemuan yang terasa ditakdirkan, hati mengenali bahwa semua ini bukanlah kebetulan. Disitulah kehadiran Allah terasa sangat nyata, meskipun tak pernah bisa dilukiskan dengan bahasa. Sebagian orang merasa kecewa karena belum bisa mengenal Allah, padahal mereka telah lama mencari. Tapi mungkin yang mereka lakukan bukan membersihkan cermin hati, melainkan menambah lapisan ego yang menghalangi cahaya. Mereka merasa semakin tahu, padahal rasa itu justru menjauhkan dari kepasrahan. Ilmu yang tidak dibarengi dengan kesucian hati hanya akan menumpuk debu di atas cermin. Maka yang tampak bukanlah Allah, tapi bayangan diri sendiri yang dibingkai dengan topeng kesalehan. Untuk mengenali Allah, seseorang harus berani hilang. Hilang dari dirinya sendiri, dari identitasnya, dari keinginan untuk menjadi pusat. Ia harus ikhlas menjadi cermin, bukan cahaya. Karena hanya dengan menjadi cermin, ia bisa memantulkan nur ilahi. Dan saat itu terjadi, tak ada lagi pertanyaan dalam hati, karena semua sudah dijawab oleh rasa, bukan lewat kata-kata, tapi lewat kedalaman yang tenang, seperti samudra yang tak bergelombang, yang menyimpan rahasia keindahan di balik diamnya. Maka jangan jadikan hati sebagai tempat menggugat Tuhan, jadikan hati sebagai ruang suci untuk menyambutnya. Bukan dengan suara keras, tapi dengan keheningan yang lapang. Bukan dengan pencarian terburu-buru, tapi dengan penerimaan yang ikhlas. Karena hati yang tunduk, hati yang bersih, dan hati yang rela menjadi cermin, itulah tempat di mana Allah paling nyata dikenali. Rasa yang mengenali, bukan ilmu yang menjelaskan. Banyak orang mengira bahwa semakin banyak ilmu, semakin dekat ia dengan Allah. Mereka mengejar dalil demi dalil, menumpuk kitab demi kitab, dan memperluas wawasan kemana-mana, berharap dengan itu Allah bisa dipahami. Namun sayangnya, tidak semua yang banyak ilmunya memiliki kedekatan dalam rasa. Ilmu yang hanya tinggal di kepala tak akan pernah cukup untuk membawa seseorang sampai pada pengenalan sejati. Karena Allah tidak dikenali oleh tumpukan kata, tapi oleh rasa yang hidup dalam dada. Ilmu adalah tangga, tapi bukan tujuan. Ia hanya alat bantu untuk memurnikan jalan, bukan penentu sampai tidaknya seseorang kepadanya. Betapa banyak yang hafal nama-namanya, tapi belum pernah merasakan kehadirannya. Betapa banyak yang ahli dalam menjelaskan sifat-sifatnya, namun hatinya tetap kosong dan gersang. Karena mengenal Allah bukan tentang seberapa banyak kita bisa mengutip, tapi seberapa dalam kita bisa tenggelam dalam rasa bahwa kita ini hamba, yang tak punya apa-apa selain Dia. Rasa inilah yang menjadi pintu makrifat. Ia tidak bisa diwarisi, tidak bisa dibeli, tidak bisa dibuktikan kepada siapapun. Ia adalah karunia yang tumbuh dalam hati yang bersih, dalam hati yang tidak mencari Tuhan untuk dipamerkan, tapi untuk ditunduki. Hati yang tidak sibuk menjelaskan Allah, tapi sibuk merasa di bawah kekuasaannya. Dan rasa ini begitu halus, ia tidak datang dari bangku belajar, tapi dari proses panjang diam, tafakur, dan kehancuran diri. Ketika seseorang mulai mengenali Allah dengan rasa, maka dunia ini pun mulai berubah dalam pandangannya. Ia tidak lagi memisahkan yang duniawi dan yang ilahi, karena semuanya adalah jalan untuk menyapanya. Ia bisa merasakan Allah dalam tangis, dalam tawa, dalam kehilangan, dalam kegembiraan. Setiap kejadian adalah perkenalan baru, setiap luka adalah bisikannya, setiap rahmat adalah belayannya.
dan ia tidak lagi membutuhkan bukti lahiriah karena batinnya sudah penuh dengan cahayanya. Rasa ini juga tidak datang kepada orang yang sombong dengan ilmunya. Justru kadang mereka yang tidak banyak berkata, yang tak terkenal, yang sederhana hidupnya, mereka yang hatinya bersih, seringkali lebih dalam merasakan kehadiran Allah. Mereka tidak sibuk mencari-cari istilah, tapi sibuk menjaga kebeningan hati. Mereka lebih suka menangis dalam sunyi daripada bicara dalam ramai. Karena mereka tahu, pengenalan sejati hanya bisa terjadi ketika hati benar-benar tunduk, bukan ketika kepala ingin menang. Maka jangan tertipu oleh banyaknya ilmu, jika hatimu belum merasa Allah sebagai satu-satunya yang mengisi hidupmu. Jangan bangga dengan kata-kata indah, jika tidak ada gemetar dalam sujudmu. Karena rasa itu lebih jujur daripada segala pernyataan. Ia tidak bisa dipalsukan. Ia hadir sebagai getar, sebagai rindu, sebagai air mata yang tak punya alasan. Dan saat itulah seorang hamba sedang berada di ambang pengenalan yang hakiki. Mengenal Allah tanpa bisa dijelaskan, hanya bisa dirasakan. Karena mengenal Allah bukan soal tahu, tapi soal tersentuh. Bukan soal menjelaskan, tapi soal tenggelam. Dan di saat rasa itu menyala, tidak ada lagi yang lebih penting dalam hidup selain menjaga hubungan itu. Hubungan yang tidak membutuhkan suara, tidak membutuhkan pembuktian, hanya keheningan, kesadaran, dan cinta yang terus tumbuh hingga jiwa benar-benar fana dalamnya. Keheningan adalah bahasa pertama antara hamba dan Tuhannya. Dalam dunia yang terus berisik ini, manusia seringkali lupa bahwa Allah tidak hadir di tengah keramaian suara, melainkan di dalam keheningan yang dalam. Bukan dalam hingar-bingar argumen, bukan dalam teriakan kebenaran, tapi dalam hening yang tenang, Allah berbisik di balik rasa. Keheningan bukan sekadar diam fisik, tapi hening dari segala tuntutan, hening dari keinginan untuk dilihat benar, dan hening dari usaha menjelaskan apa yang sebenarnya hanya bisa dirasakan. Di sanalah hubungan antara hamba dan Tuhannya menemukan bentuknya yang paling murni. Keheningan bukan kelemahan. Ia adalah kekuatan batin yang tidak mencari pengakuan. Ia adalah tempat di mana seorang hamba benar-benar membuka dirinya, tanpa topeng, tanpa peran, tanpa ambisi untuk terlihat suci. Dalam keheningan, manusia melepaskan semua label, semua identitas, semua kata yang biasanya dipakai untuk membungkus diri. Dan saat itulah, ruang batin terbuka, dan Allah masuk bukan sebagai konsep, tapi sebagai rasa yang mendalam, yang menyentuh inti jiwa. Dalam hening, manusia mulai merasakan bahwa selama ini ia terlalu sibuk bersuara sampai-sampai tidak sempat mendengar. Padahal Allah selalu berbisik dalam setiap tarikan napas, dalam gemetar dada yang tersentuh rahmat, dalam detik-detik kehidupan yang tak pernah dijadwalkan manusia. Tapi karena terlalu banyak suara dari luar, terlalu penuh suara dari dalam diri sendiri, suara ilahi menjadi samar. Hanya keheningan yang bisa membukanya kembali. Makrifat bukan tentang kata-kata, tetapi tentang rasa yang tumbuh dari diam. Semakin hening hati, semakin terang rasa itu muncul. Dan di titik tertentu seorang hamba akan sadar bahwa mengenal Allah tidak perlu narasi. Cukup dengan menangis dalam sujud, cukup dengan dada yang terasa hangat saat menyebut namanya, cukup dengan getaran yang tidak bisa dijelaskan ketika diri merasa ditatap oleh Yang Maha Melihat. Semua itu tidak perlu ditafsirkan, ia cukup dirasakan. Keheningan juga mengajarkan adab. Ia menunjukkan bahwa seorang hamba sejati tidak berani banyak bicara tentang Tuhannya. Ia hanya menyampaikan sedikit dan lebih banyak diam. Karena semakin dalam seseorang menyelami rasa, semakin ia tahu bahwa tidak ada satupun kata di dunia ini yang layak untuk mewakili Allah secara sempurna. Dan dari situ, lahir kerendahan hati, bukan kesombongan pengetahuan. Lahir ketundukan, bukan arogansi spiritual. Jika ingin mengenal Allah, maka latihlah hati untuk diam. Bukan hanya diam dari suara luar, tapi juga dari dialog batin yang sibuk menilai, menimbang, menghakimi. Biarkan semua itu tenang. Biarkan diri tenggelam dalam kesadaran bahwa Allah lebih dekat daripada pikiran yang memikirkannya. Dan ketika hening itu menjadi kebiasaan, maka dalam diam pun seorang hamba bisa menangis, bisa mencintai,
bisa mengenali bahwa Tuhannya tak pernah jauh. Dalam keheningan tidak ada permintaan, yang ada hanya kepasrahan, tidak ada ambisi, yang ada hanya kerinduan, tidak ada kata-kata, tapi hati berbicara dalam bahasa cahaya. Dan ketika seorang hamba sampai pada bahasa itu, maka setiap detik hidupnya menjadi zikir. Bukan zikir yang diucap, tapi zikir yang dirasakan. Zikir yang tidak butuh suara, karena seluruh jiwanya sudah menyatu dengan kehadirannya. Jangan mencari Allah, biarkan Dia yang menemukanmu. Seringkali manusia terlalu sibuk mencari Allah, seolah Allah adalah sesuatu yang hilang dan perlu ditemukan di tempat-tempat tertentu. Mereka pergi jauh, mendaki gunung makna, menelusuri lembah-lembah pemikiran, berharap pada ujungnya Allah akan muncul seperti puncak pencapaian. Padahal hakikatnya bukan manusia yang bisa menemukan Allah, melainkan Allah yang memperkenalkan dirinya kepada siapa yang Dia kehendaki. Karena mengenal Allah bukan hasil upaya, tapi hasil rahmat. Bukan karena lari yang cepat, tapi karena panggilan yang lembut. Upaya manusia untuk mengenal Tuhannya memang perlu, tapi jangan sampai berubah menjadi ambisi ego. Karena siapapun yang menganggap dirinya mampu menjangkau Allah dengan kekuatan akal dan usaha, sebenarnya telah tertipu oleh dirinya sendiri. Allah bukan objek yang bisa dikendalikan arah pencariannya. Dia bukan tujuan geografis, bukan sosok yang bisa dipetakan dengan teori. Ia adalah zat yang tak terjangkau oleh mata, tapi bisa menyentuh hati yang pasrah. Ia hadir bukan karena dikejar, tapi karena diizinkan untuk dikenali. Ada kalanya, seseorang merasa telah berbuat banyak dalam perjalanannya menuju Allah. Ia merasa telah zuhud, telah berserah, telah meninggalkan dunia, lalu berharap Allah hadir sesuai waktunya. Namun semakin ia merasa sudah cukup, semakin jauh rasa itu muncul. Karena pengenalan kepada Allah tidak datang kepada hati yang merasa memiliki sesuatu. Ia datang kepada hati yang hancur, yang tidak punya apa-apa, yang menyerah sepenuhnya dan berkata dalam diam, "Aku tak punya kekuatan sedikit pun, kecuali Engkau yang menjemputku." Biarkan dirimu dijemput oleh Allah. Biarkan Dia yang menemukanmu dalam diam. Bukan karena engkau layak, tapi karena Dia Maha Kasih. Bukan karena engkau suci, tapi karena Dia Maha Pengampun. Ketika seseorang berhenti menuntut Allah untuk hadir, ketika ia berhenti menggenggam segala usaha dan membiarkan dirinya luluh dalam fana, maka cahaya itu muncul tanpa diduga. Ia bukan muncul karena dicari, tapi karena disambut dengan ikhlas dan tidak mengatur. Dan saat Allah memperkenalkan dirinya kepada seseorang, Ia tidak datang dengan sorotan cahaya yang memukau, tapi dengan rasa yang lembut dan menggetarkan. Rasa yang membuat seorang hamba menangis tanpa sebab. Rasa yang membuat dunia tak lagi penting. Rasa yang membuat setiap napas menjadi syukur, setiap luka menjadi sapaan, dan setiap sunyi menjadi pelukan. Inilah rasa yang tak bisa dicapai oleh usaha biasa. Ia adalah karunia, mutlak karunia. Pengenalan ini hanya bisa terjadi jika seseorang membiarkan dirinya lebur. Tidak lagi sibuk menjadi sesuatu. Tidak lagi sibuk ingin merasa suci atau merasa paham. Bahkan saat merasa paling tidak tahu, paling hina, paling lemah, justru disitulah Allah bisa menyapa. Karena tidak ada yang lebih siap menerima cahaya selain hati yang kosong. Hati yang tidak lagi diisi oleh keinginan untuk menemukan Tuhan, tapi hanya ingin ditatap olehnya dalam diam. Jadi jangan kejar Allah seperti mengejar bayangan. Diamlah, pasrahkan seluruh keberadaanmu, luruhkan semua yang kau genggam, dan tunggulah dengan tenang, karena Dia akan datang bukan saat kau mendesak, tapi saat Dia tahu hatimu sudah cukup lapang untuk dikenali. Saat itu, engkau tak butuh pembuktian, tak butuh cerita, tak butuh pembenaran apapun. Yang ada hanya satu rasa, bahwa engkau telah ditemukan oleh Yang Maha Segalanya. Allah tak jauh, hanya tertutup oleh dirimu sendiri. Banyak yang merasa bahwa Allah itu jauh, terlampau tinggi, terlampau tak terjangkau, seakan hanya bisa dirasakan oleh para wali atau ahli ibadah yang luar biasa. Namun sejatinya, Allah tidak pernah jauh, bahkan Dia lebih dekat daripada urat leher. Hanya saja, yang jauh bukan Allah, tapi diri kita sendiri. Diri yang disibukkan oleh dunia,
oleh kebisingan pikiran, oleh kabut keakuan, oleh tirai-tirai yang kita bangun sendiri dari hawa nafsu, ketakutan, dan ambisi. Kedekatan Allah tidak ditentukan oleh ruang dan waktu. Ia hadir dalam setiap detak jantung, dalam setiap helaan napas, dalam setiap kegundahan yang tiba-tiba mengandung harapan. Tapi kita sering tidak menyadarinya karena hati kita penuh oleh hal-hal lain. Kita menutup wajah Allah dengan wajah dunia. Kita membiarkan cermin jiwa kita buram oleh debu keinginan dan kebanggaan. Lalu saat tidak merasakannya, kita menyalahkan jarak, padahal yang jauh itu adalah ketulusan rasa kita. Selama hati masih dipenuhi oleh keinginan untuk terlihat benar, untuk diakui, untuk mendominasi dalam urusan agama, maka hati itu tetap berat. Ia seperti balon yang ingin terbang, tapi terikat oleh tali ego. Tidak akan pernah bisa merasakan ringan dan lapangnya kehadiran ilahi jika hati belum rela untuk melepaskan semua atribut diri. Karena mengenal Allah bukan tentang menjadi lebih besar, tetapi tentang mengecil hingga lenyap. Tentang menjadi hampa agar bisa dipenuhi olehnya. Saat seseorang berhasil menyingkirkan penghalang-penghalang dalam dirinya, ia akan menyadari bahwa Allah tidak pernah meninggalkannya. Bahkan dalam masa tergelap sekalipun, Allah tetap menunggu, tetap mengasihi, tetap menyelimuti jiwa dengan cinta yang tak bersyarat. Dan begitu tirai itu robek, bahkan hanya sedikit, rasa itu langsung menyusup. Lalu hati menangis, bukan karena kesedihan, tapi karena tak sanggup menanggung kelembutan rahmat-Nya. Allah bukan hanya dekat, tapi Dia lebih dekat dari apapun yang kau rasa paling kau cintai. Lebih dekat dari air matamu, lebih dekat dari rasa takutmu, lebih dekat dari doa-doamu yang tak sempat terucap. Bahkan saat kau tidak menyebutnya, Dia tetap bersamamu. Bahkan saat kau merasa paling hina, Dia tetap memelukmu dengan kasih-Nya. Dan saat kau sadar akan hal ini, tak ada lagi yang bisa kau lakukan selain tunduk dan larut dalam syukur yang mendalam. Maka jangan lagi berkata, aku mencari Allah. Katakanlah, aku sedang berusaha membuka penghalang dalam diriku. Karena Dia tidak pernah hilang. Dialah yang memegang hatimu selama ini, hanya saja hatimu terlalu sibuk mendengarkan suara yang lain. Saat hati mulai hening, saat keakuan mulai lebur, maka yang muncul bukan Allah sebagai penemuan, tapi Allah sebagai satu-satunya yang sejak awal selalu ada, hanya saja engkau yang terlambat menyadarinya. Dan pengenalan itu bukan sekadar tahu, bukan pula rasa yang bisa diulang-ulang seperti hafalan. Ia adalah cahaya yang tumbuh, perlahan tapi pasti. Dan ketika cahaya itu mulai menerangi bagian terdalam dari dirimu, engkau akan tahu bahwa selama ini engkau tidak benar-benar hidup. Engkau baru hidup setelah rasa itu muncul. Setelah Allah tak lagi menjadi konsep, tapi menjadi kehadiran yang menyelimuti jiwamu, tanpa kata, tanpa suara, hanya kedekatan yang tak bisa dijelaskan, tapi nyata di setiap hembusan napasmu. Rasa itu membimbing, bukan logika yang menuntun. Dalam perjalanan mengenal Allah, banyak yang terjebak pada lintasan akal, berputar-putar dalam logika dan kesimpulan. Mereka berharap Allah bisa dipahami layaknya rumus atau teori, tersusun rapi, bisa dijelaskan, bisa dibuktikan. Namun jalan menuju Allah bukanlah jalan pemahaman, melainkan jalan penyaksian. Bukan dituntun oleh logika, tapi digiring oleh rasa. Rasa yang tidak selalu bisa dijelaskan, tapi mampu mengguncang seluruh jiwa hingga tak mampu berkata-kata selain menangis dalam penghambaan. Logika hanya mampu menjelaskan sesuatu yang terbatas. Ia memerlukan perbandingan, sebab akibat, sistematika. Tapi Allah bukan makhluk. Dia tidak bisa disusun dalam urutan sebab atau dikurung dalam bangun pemahaman. Justru disinilah rahasia makrifat itu bermula, saat seseorang sadar bahwa ada batas pada daya pikir, dan dari batas itu tumbuhlah rasa. Rasa itulah yang membawa manusia untuk berserah, untuk merunduk, untuk merasa bahwa Allah bukan untuk dipikirkan, tapi untuk diselami lewat hati yang jujur. Rasa itu bukan emosional sesaat, ia adalah ketenangan yang dalam. Ia muncul tanpa suara, tapi membuat dunia menjadi sunyi dalam sekejap. Ia tidak menuntut pembuktian, tapi menumbuhkan keyakinan. Ia tidak meminta dalil, tapi menciptakan kepastian dalam dada. Rasa ini hanya muncul
jika hati sudah bersih dari ego. Karena rasa ilahi hanya bisa tumbuh di tanah hati yang lapang dan rendah hati, bukan di ladang akal yang penuh debat dan kepastian semu. Dalam dunia spiritual, rasa adalah kompas batin. Ia yang menuntun langkah, bukan arah luar. Ia yang menunjukkan kebenaran, bukan karena banyaknya dalil, tapi karena getarannya membuat hati tenang dan air mata menetes tanpa sebab. Dan hanya yang mau jujur terhadap rasanya yang bisa mengikuti arah itu. Jika terlalu keras kepala ingin menjelaskan semuanya secara logis, maka jalan itu akan tertutup. Karena Allah tidak bisa dimasukkan ke dalam kata, apalagi ke dalam teori manusia. Para pencinta Allah tidak banyak bicara tentangnya. Mereka hanya diam, lalu air matanya bicara. Mereka tidak berdebat untuk membelanya, karena hatinya sudah hancur dan larut dalam kehadirannya. Mereka tidak peduli apakah orang paham atau tidak, karena yang mereka rasakan sudah lebih nyata dari apapun yang bisa dijelaskan. Inilah yang disebut sebagai cahaya rasa, hidayah yang tak bisa diwariskan, tapi hanya bisa ditumbuhkan oleh karunia-Nya. Kalau engkau ingin mengenal Allah, maka mulailah dengan belajar mendengarkan rasa. Jangan abaikan bisikan halus yang membuatmu tersentuh. Jangan diamkan getaran lembut yang membuatmu sadar bahwa ada yang sedang mengetuk pintu jiwamu. Itu bukan perasaan biasa. Itu bukan sekadar emosi. Itu adalah bahasa rahasia yang hanya bisa dipahami oleh hati yang ikhlas. Dan jika engkau setia mendengarkannya, maka rasa itu akan membawamu semakin dekat, tanpa harus menjelaskan apapun. Pada akhirnya, rasa adalah cahaya. Ia menerangi tanpa menyilaukan. Ia hadir tanpa dipanggil. Dan jika cahaya itu sudah menyinari hatimu, maka logika akan diam dengan sendirinya. Karena apa yang tidak bisa dijelaskan telah dirasakan. Dan apa yang telah dirasakan tidak lagi perlu disusun dalam kalimat. Cukup diam, cukup sujud, cukup larut dalam syukur, karena rasa itu telah membimbingmu pada satu-satunya yang nyata, Allah. Bila Allah telah dikenal, dunia tak lagi sama. Saat seseorang benar-benar mulai mengenal Allah lewat rasa, maka dunia tak lagi berdiri seperti sebelumnya. Segala hal yang dulu tampak penting menjadi tak begitu berarti. Segala ambisi, pencapaian, kekhawatiran, dan bahkan kesedihan perlahan berubah bentuk. Dunia tak lenyap, tapi ia kehilangan cengkeramannya. Ia tetap ada, tapi tak lagi mampu mengikat. Karena hati yang telah tersentuh oleh makrifat tidak lagi menjadikan dunia sebagai pusat gravitasi. Ia sudah berputar pada poros yang lain. Poros ketuhanan, kehidupan tetap berjalan. Seseorang tetap makan, tidur, bekerja, berinteraksi. Namun semua itu tidak lagi dilakukan demi pengakuan atau pencapaian. Semuanya menjadi ibadah dalam makna terdalamnya. Setiap detik menjadi tempat pertemuan, setiap napas menjadi bisikan syukur, dan setiap langkah menjadi zikir diam yang terus berdetak dalam dada. Inilah hidup yang sebenarnya, hidup yang tidak terputus dari kehadiran Allah. Hidup yang menyatu antara yang tampak dan yang gaib. Bagi mereka yang telah mengenal Allah, ujian bukan lagi musibah, tapi panggilan lembut dari Sang Kekasih. Kesulitan tidak lagi dianggap sebagai hukuman, tapi undangan untuk lebih dekat. Kesedihan tidak lagi dipandang sebagai akhir, tapi awal dari pertemuan yang lebih dalam. Bahkan kegagalan pun menjadi berkah, karena di balik itu semua ada tangan ilahi yang sedang menata hati. Semua peristiwa menjadi cermin, dan di balik tiap cermin tampak bayangannya yang samar namun nyata. Hati yang telah mengenal Allah menjadi luas. Ia tidak mudah marah, tidak mudah takut, tidak mudah iri, karena ia telah melihat bahwa semua berasal dari satu sumber yang sama. Ia tidak merasa harus bersaing, karena tahu bahwa rezeki, takdir, dan kasih sayangnya tidak terbatas. Hati seperti ini menjadi tenang, meski dunia sedang kacau, karena kedamaiannya tidak tergantung pada luar, tapi bersumber dari dalam, dari tempat suci dalam dada yang telah disentuh cahayanya. Dan yang lebih dalam lagi, hati itu mulai melihat Allah dalam segala sesuatu. Dalam senyum anak kecil, dalam langit yang membiru, dalam daun yang gugur, dalam hembusan angin sore. Segala yang ada menjadi ayat, bukan lagi teks tapi rasa. Ia melihat bukan dengan mata, tapi dengan cinta. Ia mendengar bukan dengan telinga,
tapi dengan kelembutan batin. Dunia menjadi kitab tanpa huruf, dan setiap lembarannya adalah tempat Allah memperkenalkan dirinya, tanpa suara, tanpa kata, tapi penuh makna. Mengenal Allah tidak membuat seseorang merasa tinggi, justru ia merasa semakin kecil. Semakin merasa hina, semakin merasa tak punya apa-apa. Tapi di balik kehinaan itu, justru ada kemuliaan yang hakiki. Karena Allah mencintai hati yang hancur, hati yang tidak sombong, hati yang tidak merasa pantas. Tapi tetap datang dan duduk dalam keheningan, menunggu ampunan dan kasih-Nya. Inilah kemuliaan sejati saat seseorang tidak lagi mencari Allah. Karena ia telah hidup dalam kesadaran bahwa Allah selalu bersamanya. Dan pada titik itu, seseorang akan berkata dalam sunyi, "Cukuplah Engkau ya Allah, tidak ada yang lain." Kalimat itu bukan sekadar doa tapi keadaan. Bukan sekadar pengakuan tapi kenyataan batin. Ia telah sampai pada tempat di mana kata-kata berakhir dan hanya rasa yang bicara. Disitulah makrifat menjadi kenyataan. Disitulah hati mengenal bukan karena tahu, tapi karena disinari. Maka ketahuilah, perjalanan menuju Allah bukanlah perjalanan keluar, tapi ke dalam. Bukan tentang menemukan sesuatu yang hilang, tapi menyadari sesuatu yang selalu hadir. Allah tidak dapat dicari karena Dia tidak pernah pergi, tapi Dia dapat dikenali melalui rasa, melalui diam, melalui pasrah yang tulus. Barang siapa yang mengosongkan hatinya dari selainnya, maka Allah akan mengisinya dengan cahayanya. Jangan sibuk menuntut Allah untuk hadir. Sibuklah membuka hatimu, bersihkan cermin jiwamu, tenangkan gelombang pikiranmu, dan biarkan rasa itu tumbuh. Karena bila Allah telah dikenal, segalanya menjadi satu, segalanya menjadi tenang, segalanya menjadi cahaya. Dan saat itu tiba, engkau tak perlu berkata apa-apa. Engkau hanya akan diam, dan hatimu berkata, "Inilah Dia yang selama ini aku sangka jauh, padahal tak pernah meninggalkan aku, walau sedetik pun." Semoga hati kita dijadikan tempat yang layak untuk disapa oleh-Nya. Semoga hidup kita menjadi jalan pulang, menuju Dia yang tidak bisa dicari, tapi selalu bisa dikenali oleh jiwa yang berserah.